Bagaimana jika kamu dapat membuka rahasia kekayaan dan kesuksesan hanya dengan mengubah pola pikir kamu? Dalam video ini kita akan menyelami kunci utama menuju kekayaan dan kesuksesan oleh Napoleon Hill. Kita akan menjelajahi kehidupan Hill, karirnya yang berpengaruh, dan bagaimana dia membentuk dunia pengembangan pribadi. Pernahkah kamu berpikir tentang kekayaan yang lebih dari sekadar uang? Filosofi Hill mencakup pemenuhan dan pencapaian pribadi, bukan hanya keuntungan finansial. Kita akan menguraikan definisi Hill tentang kekayaan dan kesuksesan sejati dan kita bertanya-tanya, apakah prinsip-prinsip ini masih berlaku hingga saat ini? Tentu saja, gagasan-gagasan Hill masih relevan saat ini di dunia modern yang serba cepat ini, seperti sebelumnya. Dari video ini kamu akan memahami mengapa prinsip-prinsip abadi ini sangat penting untuk pengembangan pribadi dan mencapai impian kamu. Mari kita mulai dengan membicarakan sesuatu yang sangat penting yaitu kepastian tujuan. Ini semua tentang memiliki tujuan yang jelas dan spesifik dalam hidup dan tujuan yang jelas dan spesifik dalam hidup ini bukan sembarang tujuan, meskipun itu adalah tujuan yang benar-benar penting bagi kamu dan sesuatu yang mendorong kamu dan membuat kamu bersemangat setiap hari. Pikirkanlah tentang hal itu, pernahkah kamu merasa tersesat atau terjebak karena kamu tidak yakin apa yang ingin kamu lakukan? Mungkin kamu memiliki banyak ide, tetapi tidak dapat memutuskan mana yang harus difokuskan. Disitulah kepastian tujuan datang, seperti memiliki kompas yang selalu mengarahkan kamu ke arah yang benar, tidak peduli seberapa tersesatnya kamu. Pertama, mari kita bicara tentang mengidentifikasi tujuan kamu. Ini tidak sesederhana mengambil sesuatu dari topi, dibutuhkan beberapa introspeksi. Kamu perlu bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan penting. Apa yang membuat kamu bersemangat? Keterampilan apa yang kamu miliki? Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu miliki yang sangat kamu sukai sehingga kamu dapat melihat diri kamu melakukannya selama sisa hidup kamu? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kamu memusatkan perhatian pada tujuan yang tidak hanya spesifik tetapi juga bermakna bagi kamu. Begitu kamu memiliki tujuan dalam pikiran, saatnya untuk membuatnya sejernih kristal. Misalnya kamu ingin memulai bisnis kamu sendiri, itu adalah tujuan yang hebat. Tapi ini cukup luas, kamu harus lebih spesifik. Jenis bisnis apa yang ingin kamu mulai? Siapa target pasar kamu? Nilai unik apa yang akan kamu tawarkan? Semakin detail kamu maka bisa semakin baik. Pikirkanlah seperti membuat peta jalan. Semakin jelas tujuan kamu, maka semakin mudah untuk merencanakan rute. Selanjutnya adalah menetapkan target yang dapat dicapai. Disinilah banyak orang terjebak, mereka menetapkan target yang sangat besar dan kemudian kewalahan. Triknya adalah memecahkan target besar kamu menjadi langkah-langkah yang lebih kecil yang dapat dikelola. Jika tujuan akhir kamu adalah menulis, mulailah dengan target yang lebih kecil seperti meneliti topik kamu. Buatlah garis besar bab-bab kamu dan tulislah sejumlah kata setiap hari. Setiap langkah kecil akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan besar kamu dan membuat seluruh proses tidak terlalu mengintimidasi. Bagian penting lain dari mencapai tujuan kamu adalah menjaga fokus dan komitmen. Gangguan ada di mana-mana, di media sosial, di televisi, di internet, sangat mudah untuk teralihkan, tetapi tetap fokus adalah hal yang krusial. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk mengerjakan tujuan kamu. Penggunaan waktu ini seperti janji penting yang tidak boleh kamu lewatkan. Tetap berkomitmen juga berarti bersiap untuk kemunduran. Akan ada saat-saat ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana dan jangan mudah untuk berkecil hati tetapi ingatlah bahwa kemunduran hanyalah bagian dari perjalanan. Itu bukanlah penghalang, hanya jalan memutar. Gunakanlah itu sebagai pengalaman belajar dan teruslah maju. Kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang mendukung yang bisa mendorong kamu. Salah satu teknik yang bisa membantu mempertahankan fokus kamu adalah membuat papan visi. Ini adalah representasi visual dari tujuan dan impian kamu. Isi dengan gambar, kutipan, dan apapun yang menginspirasi kamu. Letakkan di suatu tempat di mana kamu akan melihatnya setiap hari. Kehidupan tidak dapat diprediksi dan terkadang tujuan kamu mungkin perlu diubah. Membuat penyesuaian memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang benar dan terus bergerak maju meskipun jalurnya sedikit berubah. Jangan lupakan pentingnya merayakan keberhasilan kamu di sepanjang jalan. Setiap kemenangan kecil adalah satu langkah lebih dekat ke tujuan akhir kamu. Merayakan ini membuat kamu termotivasi dan mengingatkan kamu bahwa kemajuan sedang dibuat. Tidak peduli betapa lambatnya, tujuan adalah tentang mengetahui apa yang kamu inginkan dan membuat rencana yang jelas untuk mencapainya, tentang mengetahui dengan pasti apa yang kamu inginkan dan memiliki rencana yang jelas untuk mencapainya. Hal ini melibatkan identifikasi tujuan yang bermakna, memecahnya menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola. Tetap fokus di tengah-tengah gangguan, dan menjaga komitmen bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Kamu perlu menyiapkan diri kamu untuk sukses dan memastikan bahwa setiap upaya yang kamu lakukan akan membawa kamu lebih dekat ke impian. Jadi luangkan waktu sejenak untuk memikirkan tujuan kamu sendiri. Apa yang benar-benar ingin kamu capai, jabarkan secara spesifik dan tetap fokus pada tujuan kamu. Itu akan menjadi cahaya penuntun yang menuntun kamu menuju kesuksesan. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat menarik dan sangat kuat. Individu yang berpikiran sama yang memiliki tujuan atau aspirasi yang sama. Mereka adalah orang-orang yang kamu percayai, hormati, dan yang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan satu sama lain. Keajaiban terjadi ketika kamu semua berkumpul bersama berbagi ide, bertukar pikiran, dan saling meminta pertanggungjawaban. Ini seperti memiliki tim pemandu sorak dan pemecah masalah yang digabungkan menjadi satu. Mengapa hal ini begitu kuat dan tidak mudah terjebak dalam pikiran kamu sendiri?
sendiri. Kamu mungkin menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, atau kamu mungkin tidak melihat solusi yang ada di depan kamu. Disitulah kelompok mastermind kamu masuk. Mereka memberikan perspektif baru dan ide-ide baru yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sendiri. Sebagai contoh, misalnya, kamu mencoba meluncurkan bisnis baru. Kamu memiliki ide yang solid, tetapi kamu kesulitan dengan strategi pemasaran. Sedangkan dalam kelompok mastermind, kamu memiliki seseorang yang ahli dalam bidang pemasaran, orang lain yang ahli dalam bidang keuangan, dan orang lain yang terampil dalam bidang operasional. Dengan mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman kolektif, kamu dapat menghasilkan solusi inovatif yang tidak dapat kamu lakukan sendiri. Salah satu manfaat utama dari kelompok mastermind adalah faktor pertanggungjawaban. Saat kamu berbagi tujuan dan rencana dengan orang lain, kamu akan lebih mungkin menindaklanjutinya, karena kelompok mastermind kamu akan memeriksa dan mendorong kamu untuk tetap berada di jalur yang benar. Sekarang kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana cara memulai kelompok mastermind kamu sendiri. Ini lebih sederhana daripada yang kamu pikirkan. Mulailah dengan menjangkau orang-orang yang kamu kagumi dan yang memiliki komitmen yang sama dengan kamu terhadap pertumbuhan pribadi. Mereka dapat berupa teman, kolega, atau bahkan kenalan dari sosial media. Kuncinya adalah menemukan orang-orang yang serius dengan tujuan mereka dan bersedia menginvestasikan waktu dan energi mereka ke dalam kelompok. Ini dapat berupa 2 mingguan atau bulanan tergantung pada kebutuhan kamu. Mingguan atau bulanan tergantung pada jadwal setiap orang. Selama pertemuan ini, setiap anggota harus memiliki kesempatan untuk berbagi kemajuan, tantangan, dan tujuan mereka. Contoh kelompok mastermind yang sukses ada di sekitar kita. Ambil contoh kelompok sastra pada tahun 1930 dan 1940 terdiri dari John Ronald Reuel Tolkien dan Clive Staples Lewis. Mereka bertemu secara teratur untuk mendiskusikan pekerjaan mereka dan memberikan umpan balik satu sama lain, membantu mereka menyempurnakan ide-ide mereka dan menciptakan beberapa literatur yang paling dicintai pada abad ke-20. Contoh lain adalah Junto Club Benjamin Franklin untuk peningkatan bersama yang didirikannya pada tahun 1727. Kelompok ini bertemu setiap minggu untuk mendiskusikan moral, politik, filosofi, dan bisnis. Upaya gabungan para anggota menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka.